Dan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu e-commerce. E-commerce adalah aktivitas jual beli produk atau layanan yang dilakukan melalui platform digital seperti marketplace, website toko online, dan media sosial. Contohnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Bagaimana memanfaatkan platform e-commerce sebagai penghubung transaksi nasional dan internasional? Secara nasional, platform e-commerce dapat menjadi penghubung transaksi nasional dengan menyediakan tempat bagi penjual untuk menjangkau pembeli di seluruh Indonesia. Memanfaatkan fitur seperti gratis ongkir dan iklan serta menggunakan layanan logistik dan pembayaran digital terintegrasi yang membuat proses transaksi lebih cepat, mudah, dan aman. Dan secara internasional, platform e-commerce kini bukan hanya menjadi tempat jual beli dalam negeri, tetapi penghubung perdagangan lintas negara atau bisa dibilang cross-border melalui marketplace dan sistem logistik modern. Penjual dapat menjual produk ke seluruh dunia tanpa harus membuka toko secara fisik. Ini dia beberapa platform e-commerce nasional dan internasional. Yang pertama Shopee yang berasal dari Singapura, Tokopedia berasal dari Indonesia, Amazon berasal dari Amerika Serikat, dan Blibli berasal dari Indonesia. Apa ya keunggulan utama dari e-commerce? Secara konteks penjual, e-commerce memudahkan siapapun untuk membuka toko tanpa harus memiliki toko secara fisik, serta menjangkau pelanggan secara global. Dan untuk pembeli, membuat pelanggan dapat membeli produk yang bermacam-macam dari berbagai macam tempat secara global. Cara menggunakan e-commerce sebagai penjual. Yang pertama, buat toko di marketplace, upload produk kalian, usahakan agar menarik, tetapkan metode pembayaran dan juga pengiriman, kelola stok dan pesanan Anda, dan terakhir, optimalkan fitur di marketplace. Tips yang saya sarankan untuk kalian yang membuka toko di marketplace adalah untuk merespon pembeli dengan cepat dan juga meminta ulasan positif agar toko kalian dihitung toko yang berkualitas. Tapi ada sebuah masalah yang terjadi ketika pembelian lebih banyak online, yang dimana ada permasalahan cyber di e-commerce. Kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai keamanan cyber di e-commerce. Keamanan cyber di e-commerce adalah upaya untuk melindungi data pribadi, informasi pembayaran, dan akun pengguna dari ancaman digital seperti pencurian data, penipuan, maupun peretasan. Karena transaksi dilakukan secara online, e-commerce sangat rentan terhadap serangan cyber, sehingga keamanan menjadi hal penting bagi penjual maupun pembeli. Ancaman keamanan yang umum yang berada di e-commerce antara lain adalah phishing atau penipu, yang bisa dijelaskan sebagai penipu membuat link atau halaman palsu yang menyerupai marketplace untuk mencuri paspor ataupun data dari pengguna. Peretasan akun atau akun hijacking, yang dimana hacker mengambil ahli akun penjual atau pembeli dan mengubah data penting seperti nomor rekening ataupun alamat. Dan yang ketiga adalah penipuan transaksi, yang dimana dibuat bukti transfer palsu, order fiktif, ataupun manipulasi pengembalian barang. Contoh kasus keamanan cyber di e-commerce yaitu ada pada kasus keamanan Tokopedia pada Mei 2020, yang dimana kasus kebocoran data yang melibatkan data sekitar 91 juta pengguna dan 7 juta akun pedagang. Meskipun Tokopedia mengatakan data finansial dan kata sandi pengguna tetap aman karena telah dienkripsi, data lain seperti nama, email, dan nomor telepon diduga bocor dan diperjualbelikan di dark web. Hal ini sangat dikhawatirkan karena data-data penting pengguna telah bocor dan diperjualbelikan di dark web. Case tadi menunjukkan bahwasanya semakin banyak pengguna melakukan pembelian secara online, semakin banyak juga kerusakan cyber yang telah terjadi. Cara meningkatkan keamanan cyber di e-commerce. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan ubah secara berkala. Walaupun kata sandi Anda yang sekarang kuat, saya sarankan untuk menggantinya beberapa bulan agar lebih aman lagi. Atau
Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah agar walaupun paspor Anda bocor, tetap dibutuhkan verifikasi dari Anda sendiri. Yang ketiga, gunakan platform resmi untuk pembayaran. Yang keempat, perhatikan ulasan dan representasi toko sebelum membeli. Yang kelima, hindari klik-klik yang mencurigakan. Dan keempat, perbarui sistem dan aplikasi agar makin up to date keamanan pada aplikasi tersebut. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.